Ditunjukkan Kak Zah. Ini lagi baca. Bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi rahimahullah. Fahuwa imamun masyhurun da'a ilallahi azza wa jalla fi Najd fi qarni tsani wa asyar. Di kurun 12 Hijriah. Jadi Wahabi ini adalah pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi, yang mana Syekh ini mengajak kepada tauhid kepada Allah dari negeri Najd di kurun 12. Itu jelas perkataan Bin Bas. Jadi Al-Wahabiyah ya, bukan Al-Wahbiyah. Al-Wahabiyah adalah pengikut Muhammad bin Abdul Wahab. Ini pengakuan Syekh Bin Bas di dalam kitabnya Nurul Ad-Darbi, muka surat atau halaman 20. Gimana Jilid- Bang Ikhwan Jilid tanggapannya? berapa itu? Jilid berapa? Ini satu lagi biar antum bisa cek di Islam Web. Situs kalian loh ini. Fatwa. Jangan di situs, jangan di situs. Kitabnya langsung di download kitabnya. Ini kitab tadi kitab. Nurun Aduh. An-Nuru ala Darbi. Coba ente buka. Buka PDF atau ente beli kitab An-Nuru ala Darbi halaman 20. Paragraf kedua. Jilid berapa? Jilid pertama halaman 20 paragraf kedua. Itu perkataan Bin Bas tentang siapa itu Al-Wahabiyah. Ini kalau ndak ngakui Wahabi ya sebagai pengikut Muhammad bin Abdul Wahab, wala bahaya ndak? Ini situs Kena Udin tempelin nih. ya Ustaz. Enggak. Kena tempelin ya Ustaz. Baca ya coba situs mereka ini, bukan situs kami ini. Wahabi karena Islam gini. Web. Mahya Itu Islam Web tu. Istatul Wahabiyah walimadal biladu muazzamuhat taharu biha uridu. Itu disematkan ahli bid'ah itu, ahli bid'ah yang menyematkan itu. Ahli bid'ah siapa ini? Islam Bentar, Web itu berarti ahli Syekh, bid'ah. Iya. Syekh Bin Bas itu ahlul bid'ah. Woi, Bukan saya bin Bas ya. Bin Bas. Jangan cuma Ikhwan. ahli bid'ahnya, Bin Bas, teman Albani. ini. Nah, karena Masya Allah. Ini Mudah-mudahan anak ini mengatakan para orang ahli bid'ah. Wahabiyah. Lakobun utliko ala dakwati Syekh Al-Mujaddid. Boh, dipuji betul ini di sini ini. Al-Mujaddid olah. Sabar. Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Wa dakwati Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab laha minal athar. Wah, al-hamidah wa sajayah al-karimah wal juhud Minal al-azimah. asar ya Ustaz. Asar yang mana tuh? Harus kena tempelin tuh Ustaz. Fi nasril Islam, dalam menyebarkan Islam, wa ihya'is sunnah, wa menghidupkan sunnah, wa imatatil bid'ah, ngerinya maya dulu ala sidkin wa ikhlasi syekh wa atba'ihi rahimahumullah. Okey, sekejap, bentar. Ustaz Ilman, sebentar. Iklan sekejap Siap. Ni di Malaysia mau masuk waktu asar. Saya akan mute. Saya akan pergi solat apa semua. Nanti tuan-tuan di sana di Indonesia sudah asar kan? Dah siap semua kan? So saya akan mute. Nanti sambung je macam biasa. Teruskan perbahasan saya akan idle lah. So nanti dah siap, nanti saya on semula. So live ni saya buka je macam biasa. Saya akan rehat dulu untuk pergi solat ya. Silakan tuan-tuan, teruskan. Okey, sambung. Ada moderator di sini Kang Fakir. Itu Yai Surya. Oh, ya Surya yang ini. Ya Surya udah dapat ini jadi moderator. Udah dikasih poin. ya, saya bacakan yang referensi yang saya baca ya. Saya bacakan, nanti saya baca itu yang referensi antum itu. Jadi di sini dikatakan bahwasannya Wahabiyah itu Bisa on cam adalah Ustaz? sebuah kenapa ini nggak bisa on cam di sini? Saya bisa on cam. Gini caranya Ustaz, tekan kan kotak-kotak ada, tekan kotak Anda. Terus ketika ada tampilan besar merah begitu kan, tekan yang pojok kanan bawahnya. Pojok kanan kiri itu. Pojok kiri bawah, pojok kiri atas. Pojok kiri bawah yang ada di kotak. Perbesar ya Surya. Perbesar. Coba perbesar dulu. Aduh, mana? Baik, saya baca aja ya. Saya baca.
Saya berkata, mari kita baca bagian akhirnya pada huruf waw, maka salah seorang di antara mereka membaca Wahabiyah atau Wahabiyah, sebuah sekte Khawarij Abadiyah yang dicetuskan oleh Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum Al-Khariji Al-Abadi, dan sekte ini dinamakan Wahabiyah. Bukan Wahbiyah tapi Wahabiyah dari namanya. Orang ini menghapus banyak ajaran syariat Islam. Dia menghapus kewajiban menunaikan haji, dan telah terjadi beberapa peperangan antara dirinya dengan orang-orang yang menentangnya, sampai pada ucapan dia wafat tahun 197 Hijriah di kota Tarahat di Afrika Utara. Penulis mengabarkan bahwa firqah ini dimulai dengan namanya karena dia memunculkan banyak perubahan dan keyakinan dalam mazhabnya. Mereka membenci Syiah sebagaimana mereka membenci Ahlus Sunnah. Dan keistimewaan penulis bahwa beliau telah menulis di dalam kitabnya yang diisyaratkan di atas tentang semua sekte dalam Islam yang ada di Afrika Utara, dimulai dari ketika negeri ini dikuasai oleh Arab sampai ke zaman penulis. Jadi inilah dia. Para ulama menyebutkan biografi Abdul Wahab bin Rustum berbeda pendapat mengenai tahun wafatnya. Ini nggak usah kita bahas. Adapun dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang didukung oleh Imam Muhammad bin Saud As-Salafiyah Sahihah, maka dia bertentangan dengan dakwah dan amalan Khawarij, karena dakwah beliau ini tegak di atas kitabullah dan sunnah Rasulullah yang sahih, dan beliau menjauhkan semua yang bertentangan dengan keduanya, dan mereka ini termasuk dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Syubhat yang tersebar di negeri-negeri Islam ini juga dipropagandakan oleh musuh-musuh Islam dan kaum muslimin dari kalangan penjajah dan selain mereka, agar terjadi perpecahan di antara barisan mereka. Telah diketahui bahwa para penjajah dahulunya menguasai kebanyakan negeri-negeri Islam pada waktu itu, dan saat itu adalah waktu di mana mereka sedang berada pada puncak kekuatan mereka, dan mereka mengetahui betul kenyataan yang terjadi dalam perang salib, bahwa musuh utama mereka dalam mewujudkan tujuan mereka adalah Islam yang bersih dari nodah yang ketika itu ada dengan nama Salafiyah. Belakangan mereka mendapatkan sebuah pakaian siap pakai, maka mereka langsung menamakannya kepada dakwah ini untuk membuat manusia lari darinya dan memecah belah di antara mereka kaum muslimin. Karena yang menjadi motto mereka adalah pecah belahlah maka kamu akan memimpin. Jadi berbeda antara Abdul Wahab bin Rustum dengan Abdul Wahab Muhammad bin Abdul Wahab tersebut. Justru Muhammad bin Abdul Wahab itu dia membenci ajaran Khawarij. Abdul Wahab bin Rustum itu dia justru ajaran Khawarij. Jadi makanya saya tidak setuju dengan penyembatan itu, karena saya juga punya referensi gitu. Dan ini referensinya juga diambil dari berbagai kitab itu. Oke, afwan tuan ya. Sebentar. Iya. Ini Oke, saya boleh, Bang. Saya kan punya pengalaman terkait dengan Khawarij. nak minta keadilan ya. Sebentar Kang Julio. Sebentar Bang Julio. Bang Julio. Sebentar Bang Julio. Mohon dijelaskan itu kitab apa, yang berkata seperti itu siapa? Nanti kita bandingkan dengan yang dibawa Tuan Dian dengan Tuan Hilman. Nah, silakan di screenshot nih kitab. Gitu. Oke, itu Wahabi. Dan penulisnya siapa, mu'alif? mualifnya ini di atas Penulis. ini. Nah, silakan di screenshot. Jadi Ya. di sini ada dua. Yang Gian punya ya. Jadi Ada dua opsi ya. ini sebenarnya Iya, lanjut. Iya. Ya, kitab ini kan sudah hasil terjemahan, ini sudah hasil terjemahan, sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Asalnya kan dari bahasa Arab ini.
Jadi bagaimana itu Ustaz? Ini kan ada Oke. dua, Ya, ada ya, sekarang saya minta kalau- Tuan Yian untuk menjelaskan kitab tulisan dia. Ini kalau mau dicek Silakan, di silakan, lanjutkan. internet, ini kitab aslinya. Ini. Nah, judul aslinya nih. ya maksud saya Silakan. seperti ini. Berarti di sini ada dua ulama. Satu dokter siapa namanya tadi? Kedua Syekh bin Bas, seorang mufti. Di sini di satu sisi Syekh bin Bas mengaku bahwa Wahabiyah itu lakab untuk pengikut Muhammad bin Abdul Wahab. Dan ini juga ada beberapa bukti-bukti dengan beberapa nama-nama kitab. Ada, bisa saya simpulkan juga. Kemudian yang kedua, di satu sisi dari pihak Bang Ikhwan mengatakan Wahabiyah itu bukan kepada Muhammad bin Abdul Wahab, benar? Iya, seperti itu. Jadi di sini bisa saya simpulkan seperti ini. Tersebut Bentar, saya mau lihat dulu Bang. masih dari Syekh bin Bas itu keliru. Bisa saya anggap seperti Dari bin Bas itu halaman berapa tadi? juz 1 halaman 20. Kalau sama cetakan ya. Halaman 20. Iya. Ada? Nggak ada kah? Ah, iya. Ada. Kalau ada saya cek lagi. Kemana nih? Ini halaman 20 nih. Ini halaman 20 nih. Nah, halaman 20 nih. Iya, iya. Iya, sebentar. Bisa jadi karena perbedaan cetakan. Coba diperbesar dulu apa saya ini? Kamera saya. Itu bukannya udah besar? Enggak, sebenarnya masih bisa, masih bisa besar nih. Mas dulu nak. Situ. Itu kelihatan kok, Kang. Tak dapat lagi dah. Mana nih? Enggak ada nih, ya. Ada. Ada Ya, loh. Antum halaman kan baru berapa? buka itu kan? Coba tolong jujur loh, antum baru buka itu kitabnya kan? Iya, yang mana? Yang maksudnya mengatakan Coba Ustaz Dilman tampilkan Ustaz Dilman. Ini yang ada di sini pembagian tauhid nih. Ini apa namanya? Tadi kitab yang dia bawa, bisa saya tampilkan teks asli kitab itu. Yang mana? Pertanyaannya, kitab iya, yang iya, antum bawa terjemahan tadi itu kan kitab yang ini. Kitab Tashihu, coba lihat. Coba saya sempat lihat tadi tapi enggak. Itu kitab aslinya kan Tashihu Khoto'i Takhrij Haulil Wahabiyah. Iya kan? Coba lihat, baca lagi. Iya. Iya betul. Muqaddimatut Tob'atis Salisah. Lewat situ ya. Kita lihat di bawah. Tahu enggak kenapa kok beliau nulis itu? Tahu enggak? Beliau nulis kitab itu untuk membedakan mana dakwah sunnah yang ditegakkan oleh al-imam kalian Syekhul Islam wa Mujaddidul Asr Tunggu dulu sebentar. Wahab Sebentar dulu. At-Tamimi. Yang referensi kalian nih mana ini? Referensi kalian nih. Ada. Ini baca ini. Mana referensi kalian di mana? Mana halaman 20? Tashihu. Apa karena saya mungkin Baca Bang, fokus ke sini. Tashihu Khoto'i Tarikhi Haulil Wahabiyah. Kemudian coba perhatikan di bagian sababut taklif. Kenapa kok beliau menulis di sini? Untuk qad akhrajtu kitaban sogiron, ini pembahasan beliau tentang menulis kitab yang kecil. Terus beliau mengatakan begini, awdahtu fihi bi anna khusuma da'wati Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab wa ad-din dinillah al-haq min arbabil masoli ad-dunyawiyah mimman yuriduna itfa'a nurillah. Ini targetan beliau tentang dakwahnya Syekh.
Kemudian beliau mengatakan apa? Fawajadu dakwata khorijiyah ubadiyah. Mereka itu menemukan dakwah khorijiyah ubadiyah fi shimali Ifriqiyah nasya'at fi kuruni tsani. Hidup di kurun tsani. Badiyah kayaknya, bukan? 100 sampai 200 Hijri ya, Ustaz. Nah, ini yang diklaim Bismillah Wahabiyah nisbatan ila Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum al-Khoriji al-Ubadi wa wajadu fatawa min ulama il-Maghrib. Ini kan komentar beliau tentang apa namanya? Syekh al-Ubadi, sedangkan kemudian beliau mengatakan di bawahnya. Mana ini? Terus wayun hidu al-himam li iskati dakwah al-jadidah khaufan min tawassu'id dairatil islamiyah haitsu qamat ad-daulatus Saudiyah al-ula munasiratan li dakwati allati qama biha Syekh Muhammad bin Abdul Wahab fatasofahat yadan al-imamaini Muhammad bin Su'ud wa Muhammad bin Abdul Wahab rahimahumullah. Ini terus kemudian berapa tahunnya? Perhatikan, beda tahun, Bang. Ala 1157 Hijriah alal qiyami bihadhihi dakwah nasrotan lidinillah wa a'dain. Ya sekarang apanya di situ yang salahnya Ini, gitu? Bang, yang saya mau klaim di sini penulisan beliau tentang apa kitab itu untuk membedakan yang mana Muhammad bin Abdul Wahab, yang mana Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum. Kemudian kok ada bilang Wahabiyah itu yang diklaim adalah Wahabiyah itu bukan Wahab bin Abdurrahman bin Rustum. Sedangkan yang kami bilang Wahabiyah itu yang menggagas 3 tauhid. Pertanyaannya, sejak kapan Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum itu gagas perkara itu? Oh, enggak gini. Sekarang bukan kita masalah tauhid, bukan masalah itu pembagian tauhid. Itu lain halnya. Yang saya permasalahkan tuh kenapa antum sematkan kata Wahabiyah itu kepada Muhammad bin Abdul Wahab, padahal itu disematkan oleh ulama Maroko itu kepada ulama-ulama Maroko itu kepada Muhammad bin Abdul Wahab. Bang Ikhwan Sunnah, coba kitab antum itu coba cek, saya mau lihat covernya. Takut beda cetakan, apakah sama seperti cetakan saya? Coba. Bang, bukan buku. Penyematan Nur yang ala antum Darbi. bilang, penyematan yang antum katakan itu dakwah khorijiyah ubadiyah fi shimalil Ifriqiyah nasya'at fi Kurnistani. Bukan sekarang, kurun kedua. Wih, Ya, Syekh Salih Al-Utsaimin, Ustaz. Astagfirullah. Kenapa? Saya bilang kata Syekh bin Bas itu, lihat kata li fadilati Syekh Al-Alamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Antum bilang tadi Nurun ala Darbi. Iya, Nurul ala Darbi yang bin Bas sekarang. Bukan Syekh Utsaimin. Jangan pikir Syekh Utsaimin doang yang punya kitab itu. sudah ya, Bang. Coba download lain loh, Ustaz. Antum enggak bilang tadi. Nurun akan Kemudian, Lah, Ustaz, kami udah bilang antum nggak simak. Bentar ya, Hi. Setahu saya Nurun Al-Darbi itu nama dalam sebuah acara di TV, kalau nggak di radio itu sebenarnya, Hi. Yang diisi oleh ulama-ulama Wahabi, kemudian itu dibukukan gitu loh. Itu nama dalam sebuah acara itu Nurun Al-Darbi itu, setahu saya gitu. Siapa Acara tadi? kalau nggak radio, acara televisi gitu. Syekh bin Siapa? Bas. Coba di-download aja Nurul Al-Darbi itu karangan bin Bas. Coba dicari dulu. Nah, juga. yang isi ya memang ulama-ulama, nggak cuma satu ulama saja gitu loh. Nangkep saya seperti itu. Coba dicek. Nurul Al-Darbi karya bin Bas. Karena yang saya miliki itu di PDF-nya ini milik karangan Syekh Utsaimin. Sebentar. Nah, coba cek halaman 16. Halaman 16 coba cek. Enggak, yang jadi masalah sama Ikhwan ini apa? Tidak setujunya. Masalahnya itu penyematan itu. penyematan Tidak Wahabi setujunya itu. terhadap pelakuan Wahabi. Ini pelakuan Wahabi itu, Ustaz. Itu Jadi saya nggak setuju. Di kitab aslinya itu sempat menyebutkan bagian fa khofa al-muntafi'una dunyawiyan min athariha wa wajadu ad-dolata fil wahabiyah ar-rustumiyah. Mas ya.
penyebutan atau penisbatan orang-orang yang mengikuti Rustum, Ibnu Rustum itu dengan nisbat Ar-Rustumiyah, Wahabiyah Ar-Rustumiyah. Sedangkan kalau kita cek di situs Islam Web langsung Saudi, itu Wahabiyah lakobun utlik yang dimutlakan ala dakwati Syekh Halaman 16. Islam Muhammad Tadi 20. Kan beda cetakan. Assalamualaikum. Ya Allah. Itu baca itu. Berkenaan dengan Jawab. Muhammad Bentar, Kang Mas, ya. Dia Ada. pengikut golongan Wahbi, bukan Wahabi. Wahbi itu di Ustaz Mas, biar salah satu dulu, Hijriah. biar jelas dulu. Nah ini kan yang mana mau dikeluarkan Kalau duluan, boleh Pak? lah, siapa-siapa boleh cari kitab Tarikh Ibn Khaldun. Dia ada menjawab perbezaan Wahbi dengan Wahabi kat situ. Tak silap saya Afwan Dr. Ustaz Farid Mas, bin biar yang Yahya. jelas dulu. Itu biar saya Dia ada dulu. menjelaskan tentang pandangan ada pertanyaan Al-Lakhmi tentang golongan Wahbi ni. Bukan Wahbi, golongan Wahbi pada kurun yang kedua. Abu Hasan Al-Lakhmi dia pernah tanya kelompok golongan Wahbi ni. Ustaz Mas. Ya. Ustadz Mas, ya ini membahas tentang perbandingan satu kitab yang dipalsukan oleh Wahabi sendiri. Ini dengar dulu. Ya, Siapa tentang tadi Ibnu bilang Khaldun apa itu? Coba dengar dulu. Kita selesaikan dulu antara Ustadz Ikhwan dengan Kang Hilman atau Kang Gian dulu. Coba lihat ini pertanyaan Biar di dalam tidak tumpang tindih. saja kitabnya ini. Coba Ini Bang, judulnya. yang saya temukan di dalam, maksudnya kalau baca kitab makanya dari awal. Yang saya temukan di awal ketika beliau menjelaskan tentang kenapa kok beliau menulis kitab Tashihu itu kan sempat menyebutkan tentang Wahabi yang dinisbatkan kepada Ibnu Rustum itu dinisbatkan dengan Rustumiyah. Kan antum baca terjemahan toh itu. Coba kembali ke apa kitab apa Nurul Al-Darbi nih. Coba nih. Bentar Bang, sebentar sepakati dulu hal ini. Kemudian di Islam Web, Saudiyah itu sendiri atau orang-orang Saudi mengakui bahwasanya laqab Wahabi itu dinisbatkan kepada orang yang mengikuti Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi At-Tamimi. Ini ya. Jejak digital ini nggak bisa Jadi antum bilang apa namanya Wahabiyah dan Wahabiyah itu berbeda. Sementara di sini sama dia. Hah? Beda. Sama. Beda. Beda kok. Zaman pun tak berbeza. Tahu. Beda kok. Yang satu di abad Sama. ke-12 Hijriah. Yang satu di abad kedua Hijriah. Ini baca nih. Coba baca. Coba antum baca. Ya, dan ya ini referensinya. Gimana antum ini? Ini referensinya. Ya Allah, referensi Referensinya yang antum baca, terjemahan saya baca kitab Arab aslinya loh. Coba bacalah, kenapa kok beliau tahu enggak kenapa kok beliau nulis kitab Di itu? mana antum baca antum Coba bilang antum apa? buka kitab terjemahan tadi itu, terus lihat. Enggak, Bukan apa namanya yang masalah lakob. Buka kitab yang asli tadi, kemudian kitab asalnya namanya apa? Mana tadi yang antum tunjukkan itu kitab asalnya? Yang di buku antum itu di buku. Mana nama kitab aslinya? Tashihu? ini nama kitabnya, Iya, ini. nama kitabnya kan ini. Tangan kementerian iris yang Sama enggak? Ya terus di situ mana ada dibedakan dia? Sama enggak? Baca sababu ta'lif yang bagian ini. Ikhwan, yang kata Wahbi itu pengasas dia Abdullah ibnu Wahbi Ar-Rasidi kan? Ar-Rasidi. Afwan Ustadz Muas, biar Itu settle adalah perkara ini Ustadz. Kurun yang Ustadz kedua Muas, Hijriah. biar settle dulu perkara di atas. Nah, coba baca dulu. Pada abad Ini kan kedua Hijriah. yang antum maksud kitab ini kan, coba bilang namanya mana tadi, coba tulis namanya. Ini kan yang antum baca itu bagian ini. Antum baca. Yang mana ya?
Dalam di bagian penulisan saja beliau memang mau membedakan antara ini, bahkan di bawahnya beliau mengatakan beliau mengatakan kenapa kok mereka dituduh Wahabi ini dituduh sesat, karena itu yang mereka maksud sesat itu adalah Rustumiyah. Beliau mengatakan kok Wahabi yang ngikut Rustum itu dilakobi dengan Wahabi Rustumiyah. Kita nggak bilang Wahabi Rustumiyah. Kapan kita bilang seperti itu? Ya, yang disesatkan oleh ulama Afrika itu, ulama Maroko itu, ya, yang ini, yang Rustumiyah ini, Wahabi Rustumiyah ini. Betul, kami tidak bicara Muhammad bin soal Abdul Wahab. betul, Nah. kami tidak bicara soal ulama Maghrib dan Afrika. Yang disesat yang Kembali ke sini dulu, Bang. Mereka memang Wahabi Rustumiyah. Tapi yang kita bicara tentang Wahabi yang ikut Muhammad bin Abdul Wahab, Coba gini. lakop yang berlaku sekarang, lakop Bang Muaz, Bang Muaz, Wahabiyah itu coba kembali ke sini dinisbatkan dulu. kepada pengikut Ibnu Abdul Wahab. Buktinya Coba mana? ke sini dulu. Coba ke sini baca dulu. sendiri. Yang mana Muhammad Syekh bin Baz mengatakan bahwasanya beliau itu mengatakan melakobi Muhammad bin Abdul Wahab itu sebagai kelompok Wahabiyah ataupun pengikutnya sebagai Wahabiyah. Yang mana kalimatnya? Coba baca sama saya. Yang mana? Ini hanya pertanyaan. Ini hanya pertanyaan ini. Coba Ustaz Zian tampilkan itu di Fatwa Nurul Darbi itu. Ini yang dari fatwa itu saja. ini fatwa Itu itu. bisa ini langsung fatwa. didengerin dari rekamannya Syekh bin Baz sendiri di YouTube itu. Ini Kalau mau. lihat, baca dulu, baca ini, baca. Kan langsung Ini bahasanya rekamannya Syekh bin Baz. Pahal ini di sini. Nah, bacanya barusan. Itu baca aja belum habis itu padahal. Coba baca dulu. Abang Ikhwan Antum belum bilang- pertama bahkan saya bisa yakin katakan Abang Ikhwan bahkan belum mengecek situs resmi Syekh bin Baz tentang Wahabiyah dan baru membuka kitab fatwa An-Nur ala Darbi ini. Saya Kemudian tidak kalau- mengecek kitab dari murid. kalau Iya kan? situs saya kurang percaya karena situs ini bisa diperabdi orang lain, tapi saya merujuk ke kitab saya. Astagfirullah. Percaya sama situs resmi. Situs resmi. Situs itu bisa diobok orang lain, bisa diretas, akhi. Nah, jangankan situs. Uang antum aja bisa diretas orang, akun antum bisa diretas zaman sekarang. Try buka kita tarik Mudah sekali. Ini baca dulu, ini baca. Coba baca. Yang mana yang siapa-siapa boleh buka kitab Tarikh Ibnu Khaldun ataupun kitab Al-Hawi karangan Ibnu Abi Nur Abi Qasim tu. Dia terang ini tentang baca ini. Wahabi dengan Wahabi. Baca saja. Baca langsung. Hadza lakabun Nggak. masyhurun. Hadza lakabun masyhurun. Kemudian Nah, coba. Ya, terus? Tadi. Nah, coba. hadza lakabun masyhurun. Ini gini. Biar lebih objektif, saya kasih semua data-datanya saja. Pertama, ada yang bertanya, ada orang yang menamakan ulama-ulama Mekah, Saudiyah dengan Wahabiyah, apakah kalian ridho dengan nama ini? Beliau menjawab, hadza lakabun masyhur. Ini lakab yang sudah masyhur bagi ulama-ulama tauhid dari negeri Najd yang dinisbatkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Di mana ya yang tidak menisbahkan? Iya. Ya, mana nisbatnya? Mana nisbatnya? Itu bisa dibaca tidak? Ini yang melakopi itu yang melakopi itu orang-orang sufi yang tidak suka, ulama-ulama sufi yang tidak senang sama beliau. Nah, karena beliau itu bukan. Yang tidak, yang gini loh, Bang. Kita sepakati dulu gini. Bukan beliau. Gini, jangan salah paham. Alaman yusammikum. Iya, dengar dulu. Yang memberi nama Wahabiyah kepada kelompok Muhammad bin Abdul Wahab ini banyak beberapa perbedaan-perbedaan. Cuman dari data yang saya temukan, yang pertama kali menamakan itu kakaknya sendiri, Sulaiman bin Abdul Wahab, sebagaimana dalam kitabnya Sawa'iqul Ilahiyah fi Raddil Wahabiyah. Itu yang pertama kali menamakannya. Keluarganya sendiri. Bukan sufi-sufi jahil. Antum sudah baca kitab kakaknya ini? Coba, Bang, kalau masalah keluarga, Rasulullah pun dibenci
keluarganya, Iya, gini loh. pamannya sendiri. Kita tidak, Bang, Nah, gini gitu. loh, antum jangan Jadi bisa mencampur kalau adukan. sudah amalannya Bang Ikhwan, sudah apa? Tidak Bang sesuai Ikhwan ini dengan tidak apa yang akademis ini. diajarkan. Saya bilang begini, jangan mencampur adukkan dulu antara emosional dengan penamaan. Saya tidak berbicara tentang apakah itu berbentuk pujian atau cacian, tidak. Terlepas dari pujian, cacian, celaan atau apapun lah. Kita yakini dulu apakah benar Wahabiyah ini dinisbatkan kepada Muhammad bin Abdul Wahab. Saya bilang begini, yang menamakan itu bukan kelompok mereka. Awal mulanya yang menamakan Wahabiyah itu bukan kelompok mereka, tetapi abangnya Muhammad bin Abdul Wahab, yakni Sulaiman bin Abdul Wahab sebagaimana dalam kitabnya. Namun lama-kelamaan nama ini dipakai dan digunakan. Itu. Adapun sebentar Itu jangan dipotong. digunakan itu. Sebentar Digunakan jangan tuh, Bang. dipotong, Bang Ikhwan. Jangan dipotong. Adapun apakah ini celaan atau tidak, ini kita rujuknya kepada inti ajaran. Karena nama itu tidak menunjukkan buruk atau baik loh, nama. Contoh kami dipanggil Asy'ariyah. Apakah buruk, apakah baik? Tidak, itu dilihat dari inti ajaran. Kemudian teman-teman dari Salafi dipanggil dengan Wahabiyah. Apakah menunjukkan buruk? Tidak, dilihat dari inti ajaran. Bang, gini sebentar. Saya potong sebentar. Kenapa orang-orang Salafi tidak ingin disebut dengan Wahabi? Ya, seperti itu. Karena sudah jelek dulu nama itu. Sudah dijelekkan oleh Pak Muhammad bin Rustum tadi. Kami nggak bilang Muhammad bin Rustum. Bin Bas aja yang jawab ya. Abdullah bin Kasih Rustum Bin Bas itu. aja yang jawab, Ustaz. Ini rekaman suaranya. Sudah jelek. Makanya mereka orang-orang Salafi tidak ingin dinisbatkan ke situ. Jadi kami menisbatkan diri kami ya dengan Salafi ya dengan pengikut Bang Ikhwan Sunnah. seperti itu. Ikhwan Sunnah. Percaya enggak Syekh bin Bas? Bukan percaya, enggak percaya. Saya udah lihat kitabnya itu kan Ya kitab sudah, itu. ini kitabnya. Rekaman suaranya saya punya lagi nih. العراقية باعثها مستمع من هناك يقول خالد عبد الله حسن. Dengar أبا baik-baik خالد ya. له جمع من الأسئلة من بينها سؤال يقول سمعت بالوهابية فمن Itu pertanyaan, Bang. Bukan beliau. Pan Wahab. Jawab. Dengar. Abis ini dijawab, dengerin dulu sampai habis. Bang Ikhwan jangan dipotong. Banyak rekamannya. Mana ini? Dengar apa kata beliau? Dengar kata bin Bas ini. Yang ulang ha? سمعت بالوهابية Famanhum. فمن هم الوهابية هم أتباع الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي الحنبلي المتوفى سنة 6 و200 وألف من الهجرة. وفاته رحمه الله سنة 6 و200 وألف من الهجرة في الدرع. Jadi selamat datang di kebenaran. Di mana dikatakan beliau itu Antum ndak dengar tadi ketika ditanya sami'tu bal wahabiyah famanhum, saya mendengar wahabiyah, siapa mereka? Apa kata bin Bas? Al wahabiyah hum atba'u syekh. Mau dengar lagi suaranya? Coba. Dengar lagi suaranya. Atba'u syekh al imam Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman bin Ali at-Tamimi an-Najdi. Putar lagi. Tapi Bang Ikhwan jangan dipotong dulu ya. Dengar dulu sampai habis. Putar lagi ya Hilman, putar lagi. جمع من الأسئلة من بينها سؤال يقول سمعت بالوهابية فمن هم؟ الوهابية هم أتباع الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي الحنبلي المتوفى Dia pengikut sama bin Abdul Wahab At-Tamimi. Jangan dipotong Kang Julio. 200 وألف من الهجرة في الدرعية معروف هناك وقد قام بالدعوة إلى الله في النصف الثاني من القرن الثاني عشر في غيره. Jadi gini, Bang, coba udah sampai situ Bang. Jadi gini, Bang. Jadi beliau itu mengiyakan tuh karena orang lain menyematkan seperti itu. Ya. Yang dimaksudkan orang-orang yang disesatkan itu Kita adalah kan sudah sepakat. Yang menamakan itu bukan kelompok Wahabi sendiri, tapi orang lain dari luar kelompok seperti Sulaiman bin Abdul Wahab, kemudian dari Yas Ismania. Jadi gini, Bang, Cuman gini Bang Ikhwan, lama-kelamaan Wahabi ini menerima. Sebentar dulu, sebelum ada era pembantaian dan lain-lain sebanyak sejarah-sejarah yang gelap itu. Nah,
mereka menerima dengan lakap ini. Meskipun nanti pada ujungnya ketika terjadi beberapa isu-isu seperti macam-macam lah ya, yang ada di sejarah, mereka berubah dengan nama ini. Ama coba cek loh. Sampai ada kitab khusus Al-Faslu li Da'wal Wahabiyah itu. Bang, kalau masalah itu, masalah celaan atau apa, siapa aja itu bisa. Ulama pun banyak yang memuji beliau itu. Ya. Antum setuju tidak dengan pernyataan, dengan jawabannya Syekh bin Bas? Saya nggak setuju karena saya pegang referensi sendiri gitu. Saya pegang Syekh bin Bas referensi di sini keliru. Bas salah ya? Bisa saja keliru, kan bukan tidak maksum kan? Tapi gini, bisa jadi kitab yang antum bawakan itu juga tidak maksum. Enggak, ini kan memang langsung disematkan kepada Abdullah bin Rustum gitu kan. Bang, abang ini ikhwan sunnah ini, astagfirullah. Kami mengakui ada namanya Wahbiyah kepada kepada Abdullah bin Rustum. Tapi bukan itu yang kami cari tahu. Itu kami sepakati dia Khawarij. Intinya gini bang, intinya yang menyematkan ini adalah orang-orang yang dari imperialisme para penjajah dahulu, dan kemudian bersekongkol dengan ahlu bid'ah dari kalangan sufi, dari kalangan sejarah. Ibaratnya itu Ya, terserah. Ibaratnya Bang Iwan. itu dan sebagainya. Ya salah baca sejarah. Gini. Tadi Terserah. ucapan Anda ada rujukannya, mana kitabnya? Bahwa ini adalah efek dari imperialisme. Mana coba kitabnya tunjukkan dulu? Atau cuma asumsi Anda aja? Antum Gini Bang Ikhwan Sunnah. Gini Bang Ikhwan Sunnah. Sebentar. Masalah. Coba dari mana? Bang, bentar. Referensi yang Anda bicara. Jangan antum coba tampilkan, saya mau lihat referensinya. Bentar. Ini kemana dari tadi? Gini maksudnya Kang. Masalah siapa yang menisbatkan udah jadi bubur semuanya. Dia kemana? Dia katanya mana referensinya gitu. Bang Ikhwan Sunnah. Al-Wahabiyah itu pengikutnya Rustum. Al-Wahabiyah itu pengikutnya Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi At-Tamimi. Bimbas sendiri antum lihat enggak buku tadi? Sendiri yang mengatakan, antum bilang Bimbas salah. Nah sekarang antum tunjukkan referensi antum yang mengatakan bahwa itu efek dari imperialisme. Antum tanya lagi di mana ini? Ada referensi. Wahabi selalu begitu. Kalau nggak sama dengan pemikiran mereka akan mengatakan bahwa itu adalah salah. Walaupun Bimbas dikatakan salah. Itu nggak berujung ini diskusinya, karena begini kitabnya dari tadi Intinya aja bin Bas benar, antum salah, atau antum benar bin Bas salah. Yang mana? bukan saya mungkin benar dua-duanya. Bukan saya yang benar ya. Begini, Saya Ustaz. pegang referensi. Saya juga pegang referensi. Jadi kita nggak boleh salah berarti. memaksa orang lain gitu. Misalnya harus percaya Bin Bas dengan. salah nggak? Bin Bas salah berarti. Oh, kita nggak tahu kan. Kita nggak tahu. Kita lagi diskusi, bukan kita nggak tahu. Kita lagi datangkan ucapan Bimbas sendiri. Sekarang Anda udah mendengar. Anda katakan salah atau tidak, itu aja. Enggak, Maaf kalau sebelumnya. masalahnya ada ucapan yang dulu lebih dari Bin Bas sudah ratusan tahun dulu sudah menulis kitab ini. Jadi kenapa saya harus? Bin Bas berarti nggak tahu tulisan itu ya? Bin Bas nggak tahu. Bin Bas nggak tahu berarti. Enggak, itu kitab yang dikarya beliau itu Haulal Wahabiyah, itu kitab kontemporer kemarin itu. Bukan kontemporer. Kapan terbitannya? Penulisnya kapan menulisnya itu? Kalaupun kontemporer ini Kalaupun tadi dia bilang bukan kontemporer, jelasin bukan kontemporer, jangan mencelak-mencelak. Sekarang kalaupun kontemporer, itu kontemporer itu bukan. Ngomong yang benar. Untuk dari tadi itu mencelak-mencelak. Kitab ini baru selesai 40 tahun yang lalu. Kalaupun kontemporer. Pak Bang Abu Yaina kemana? Ngomongnya nggak berlandaskan, nggak berhujung. Kalau dibilang tidak kontemporer, kitab ini baru selesai ditulis tahun 1409 Hijriah. Kok tidak kontemporer? Ya, mana baru sekitar 29 tahun yang lalu. Saya Bin Bas mana yang duluan? Bin Bas duluan lah. Nah, mana yang duluan? Bin Bas duluan lah. Kok
di mana yang duluan jelas bin Bas lah. Orangnya ini orang baru ini kita baru ditulis 40 tahun yang lalu kok. Kemudian kalau kita cek Gini ada di dalam kitab ini ditulis di situ ada kitab yang ditulis oleh ulama Maroko. Nah, yang sudah ratusan tahun yang lalu. Antum baca lah di situ. Begini Ustaz, kami yakin Ustaz Ikhwan, Ustaz Ikhwan, kami yakin antum itu sudah dewasa. Jadi kita diskusinya itu sudah bukan seperti anak kecil, anak TK lagi ya. Kita ini semua sudah dewasa. Ketika Bukan masalah kita dewasa nggak berdiskusi dalam dewasanya. Teman-teman kita mereka nggak bisa Sebentar, belum selesai, belum selesai. versi Kalau kita antum gitu. mengatakan antum sudah dewasa dalam barang diskusi, monggo tampilkan ibarahnya, referensinya seperti apa? Monggo. Terbang ya. Loh, mana? Loh, Biasa. Kepepet terbang. aduh, dicap pembubar kajian nanti saya ini. Selalu lari. Sudah hilang. Lari, Sudah hilang. Lari. Aduh, nanti dicap pembubar kajian saya ini. Aduh, turun aja sudah saya. ini ada kitab juga, kitab karya Syekh Abdul Fatih Al-Syekh. Ya, ini ulama Riyadh, cucu dari Muhammad bin Abdul Wahab ini. Beliau ini menulis satu risalah yang namanya Nasrul Wahabiyah Masya Allah. Lidini fil Yamani wa Asirati wa Tahama. Oh Fakir. Bang Samsul. Ada. Yo, ada. Tadi Ada. Tadi Ustaz Muaz kata dia nak download kitab tu, dah tak pandai. Kitab yang buat penjelasan tentang Wahabi dengan Wahabiyah tu. Ya. Kitab apa? Ustaz Muaz lah, jadi dia kata ada kitab yang dah membuat penjelasan tentang kedua-dua karakter tu. Ada kitab ni, kitab Tarikh Ibn Khaldun. Dalam kitab tu kan dia Cuba tanya Ustaz Andy. Ustaz Andy ada? Wahabi dengan Wahabi. Wahabi tu lain, Wahabi lain. Kalau nisbah kata Wahabi tu nisbah kepada pengikut Muhammad bin Rustum, pengasas dia Muhammad Abdul Ar-Rasidi tu. Kalau Muhammad bin Abdul Wahab dia nisbah kepada Wahabi pada kurun yang ke-12. Kalau Wahabi kurun yang kedua Hijrah. Kurun pun dah berbeza. Apa nama kitab tu Ustaz? Boleh bagi rujukan? Tarikh Ibn Khaldun. Tarikh Ibn Khaldun juzuk yang keempat. Ada Keempat ada itu Ustaz, tentang masalah Wahabi sama Wahabiyah itu. Wahabiyah itu ada di situ. Intinya beliau itu kurang membaca Ustaz, terlalu fokus sama gurunya Syekh Syekh Mataram. Benda ni dah lama, dah lebih 8 tahun dah dia bangkit oleh puak-puak Wahabi dulu, dan benda ni dah dijawab lama dah. Lepas tu mungkinlah orang puak-puak Wahabi yang baru ni pun ditimbulkan balik isu ni sebab dia tak pernah tahu kot. Orang yang dah jawab dah isu ni dulu. Dia terbiasa baca kitab doktrin dan dengar dia punya ustaz saja, dia tak mengkaji. Dia biasa baca kitab terjemahan dan kitab doktrin, dia tak pernah baca kitab luar. Yalah, mungkin Allah alam, mungkin dia baru jadi Wahabi kot. Okey, lanjut Ustaz Zian. Ustaz Zian, teruskan. Yang cucu tadi tu, saya mau dengar tu. Cucu Cucu Muhammad Abdul Wahab. Ustaz Zian. Lanjut yang lain. Tadi darilah Ikhwan Sunnah. Jadi Wahabiyah tu dia bersandar kepada Abdullah bin Muhammad Rustum tu, dia bawa fahaman apa tu? Khawarij lah. Kalau Khawarij apa bezanya dengan Wahabi? Sama je lah. Sama. Ada 3 Ustaz.
Ada 3. Kalau kita mau cek lagi ada 3. Ada Dia fahaman ada Wahbiyah, Rostu ni Wahabiyah ada 2. Khawarij yang dia kait dengan sekali dengan fahaman Rafidah Syiah pada zaman tu. Oh. Kalau macam tu buat apa nak sembang lagi, lebih kurang sama lah dengan Wahabi. Memang sama dalam kitab Ahmad, dalam kitab tafsir Sawi, Syarah Jalalain, itu Imam Ahmad As-Sawi mengatakan Khawarij zaman sekarang adalah Wahabiyah. Betul. Itu ada dah, jelas dah. Tak beza, sama, akidah sama. Terus merasa paling benar sendiri, menyesatkan golongan-golongan lain. Aduh, saya ingat kau benda yang saya ingatkan yang dia bawa tu adalah penemuan baru ataupun apa salah satu daripada cabang Asy'ariyah. Tapi cabang Wahabi juga buat apa dia bawa? Sebetulnya ketika Dia beliau tak tadi itu nafikanlah yang baca apa ni, nama Wahabi tu bukan nisbah pada Muhammad bin Abdul Wahab. Dia nak nafikan tu je. Dia nak nafi kata Muhammad bin Abdul Wahab ni bukan pengikut Wahabi. bolehlah kongsi waktu sikit. Muhammad bin Abdul Wahab ni adalah pengasas daripada Wahabi. Adapun Wahabi tu terkena pada Muhammad bin Rustum, golongan Wahabi. Itu beza Wahabi dengan Wahabi beza. Bukan kalau pada segi pegangan, pada pegangan betul lah. Ada golongan Khawarij, golongan ni sesat, sama sesat juga, sesat. Tapi dia tak boleh nak menafikan lah Wahabi tu memang daripada Muhammad bin Abdul Wahab, bukan nisbah pada Muhammad bin Rustum. Ya, Muhammad bin Rustum itu Al-Wahbiyah. Al-Wahbiyah. Dia Al-Wahbiyah. Kalau Muhammad bin Abdul Wahab, Wahabiyah. Al-Wahabiyah. Seperti mana Bimbas cakap tadi. Ya, jelas dah. Cuman ini Wahabi-Wahabi yang zaman sekarang ni dia terlalu banyak dengar doktrin, kitab-kitab terjemahan, dilarang dengar ucapan-ucapan ulama-ulama dari luar golongannya, bahkan dilarang baca kitab-kitabnya. Jadi memang yang dia tahu itu aja lah. Dia dari doktrin dibohongi oleh ustaz-ustaz dia bahwa Wahabi ini adalah pengikut Muhammad bin Rustum. Padahal Wahabi adalah pengikut Muhammad bin Abdul Wahab seperti mana yang Bimbas katakan. Sebagaimana yang dalam kitab tafsir Sawi juga katakan. Adapun pengikut Muhammad bin Rustum yang sebenar nama dia Wahbiyah. Begini, sebetulnya ketika beliau tadi banyak membaca, tidak ta'assub terhadap satu kitab yang dia nukil tuh atau dia baca tuh, sebetulnya dia akan membuka ketika Allah memberikan hidayah. Sebetulnya dalam kitab-kitab dari ulama dalam tanda kutip tuh Wahabi yang baik kontemporer ataupun yang agak tahun 900-an tuh sama semuanya. Contoh saja di dalam Haqiqatud Dakwah Al-Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahab As-Salafiyah. Ini dalam kitab sejarah ya, yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Said Ar-Raisidi. Nah, itu kitabnya meskipun kitabnya tipis itu sangat mantap sekali. Yang isinya seperti ini tentang pembahasan Harakatul Wahabiyah. Hadihi harakatun wa ya harakatul wahabiyah allati ahdasaha Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi min syaihi An-Najdi. Jadi memang harokah wahabiyah itu telah dikhabarkan akan harokahnya itu oleh siapa? Muhammad bin Abdul Wahab, yang dinisbatkan kepada min syaihi dari syekhnya di negara Najd. Nasa'a Muhammad bin Abdul Wahab fi baiti ilmin wal fiqh wal qada wa saqaf alal abihi, yang di situ beliau menisbatkan terhadap belajar kepada bapaknya, abahnya. Sumarihlah ilal Iraq, kemudian beliau berpindah atau bepergian ya, pindah ilal Iraqi kepada ke negara Irak. Fasama amin ulama il Basrah, dan mereka Syekh Muhammad itu mendengarkan ilmu dari ulama Basrah. Fafaquhuma wa adharu fihi ra'ahul jaddiyah al-qadimah, dan seterusnya.
banyak yang menjelaskan akan Wahabiyah itu dinisbatkan kepada Muhammad bin Abdul Wahhab. Ketika tadi beliau mengatakan ini diskusi secara ilmiah, ya ditampilkan seharusnya ibarah itu semua, bukan hanya terjemah. Terjemah itu hanya dikonsumsi, mohon maaf, mungkin orang-orang Indonesia. Ketika luar Indonesia, apakah bisa dikonsumsi? Kan tak bisa macam tuh. Intinya semua merujuknya itu kepada kitab yang berbahasa Arab. Seperti itu yang bisa dibaca oleh semua umat Islam yang mempelajarinya. Terima kasih. Jadi apa Ustaz Zian, jadi apa kitab yang apa terjemahan buku yang dia baca tu, maksudnya buku tu telah diedit kan macam mana tu? Yang salah tu orang yang cetak buku tu, dia salah cetak dengan maksud Wahabi tu dengan maksud orang Wahabi. Aku pun rasa macam tu lah tadi. Sebab kalau ikut bahasa Rumi, mana-mana kitab bahasa Rumi, kalau orang yang tak mengaji talaki, dia mesti akan ada salah cetak. Macam tadi lah, macam nak sebut Wahabi tapi dia sebut Wahabi, maka salah cetakan macam tu. Ada memang tu maklum kalau orang mengaji dalam mengaji kitab, benda ni maklum berlaku. Jadi sebab tu kena talaki lah, kena faham. Betul. Benda tu dia baca. Ya, sebaik-baiknya kena tengok yang kitab asli yang daripada bahasa Arab tu sendiri, baru betul macam Ustaz nak baca tadi kan. Kena tengok ejaan Wahabi tu dengan ada alif ke ataupun tidak ada alif pada ha tu. Kalau ikut kita Arab, dia tak ada tulisan Wahabi tu dengan maksud alif lepas pada ha tu, tidak dengan bacaan dengan Wahabi, dia baca dengan Wahabi. Oh, hampir-hampir tertipu aku. Aduh. Sebab benda ni dah dijawab lama. Benda ni lama dah. Lebih atas 10 tahun, 20 tahun rasa benda ni dah dijawab. Jadi ni baru timbul balik soalan ni. Tapi panjang-panjang tadi ustaz-ustaz kiai semua. Pokok persoalannya bukan tentang Wahabi atau Wahabi tadi. Kita nak menjawab tentang istawa tu kan. Macam mana dia boleh pergi pusing ke sana? Aduh, terlepaslah. Kenapa boleh? Okey jugalah pakai boleh juga, kurang-kurangnya dapat juga ilmu. Tidak aku pun tak tahu Wahabiyah tu apa dia yang Ustaz Zian duk sebut tu. Wahabi. Dia tarik tadi sebab dia nak menafikan lah Wahabi tu nisbah kepada Muhammad bin Abdul Wahab, sebab dia nak menyucikan nama Muhammad bin Abdul Wahab tu sendiri. Jadi dia nak kata Wahabi tu nisbah kepada Muhammad bin Rustum. Jadi dia nak menyucikan nama Muhammad bin Abdul Wahab. Dia nak spin lah, padahal dia nak spin dengan Wahabi Khawarij lebih kurang sama je lah. Bukan lebih kurang sama, memang Khawarij. Memang Khawarij. Di dalam kitab Ahmad Sawi, tafsir Sawi itu dijelaskan Khawarij zaman sekarang tu Wahabi, pengikut Muhammad bin Abdul Wahab, memang Khawarij. Bukan Ustaz Abu, tadi saya dah ingat Wahabi tu sebahagian daripada ahli Asy'ariyah. Jadi Wahabi sekarang ni adalah kumpulan Asy'ariyah. Jadi saya pun Wahabi dia sesat juga jawapan dia. Tapi bila dengar sampai habis, lah Khawarij juga buat apa dia nak betul lah. Sucikan nama tu. Betul lah. Khawarij juga memang Khawarij. Ya. Awal memang orang disalahpahamkan. Dia nak kening, dia nak spin supaya saya jadi dia bukan je nak